Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda untuk tetap bersama kami di Celeb on Cam. Lebih dari satu pekan sudah banjir menggenangi ibu kota Jakarta. Bencana yang sudah jadi langganan di ibu kota setiap tahunnya ini rupanya menggugah kepedulian sejumlah selebriti untuk melakukan aksi peduli dan berbagi dengan sesama. Inilah yang tahun ini kembali dilakukan Yuni Syara. Pelantun tembang lawas itu mendatangi korban banjir secara langsung dan daerah Cawang, Jakarta Timur. Resmi tunjuk kuasa hukum, Ayu Ting Ting siap ajukan gugatan cerai. Benarkah ada perebutan hak asuh anak antara dirinya dengan Angie? Ibu kota dilanda bencana, Yuni Syara dan Raffi Ahmad melakukan aksi peduli banjir. Seperti apa kegiatan dua sosok yang pernah terikat cinta itu? Serta seperti apa pula cerita seru yang dibawa Anang Ashanti dan anak-anak sekembalinya dari liburan di benua biru Eropa selama 3 pekan. Nah pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Celeb on Cam. Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Celeb on Cam kembali hadir menemani Anda untuk menyajikan kisah dari public figure selama 30 menit ke depan. Dan setelah melahirkan putri pertamanya, Ayu Ting Ting membulatkan tekad untuk menggugat cerai sang suami Henry Baskoro Hendarso atau NG. Rabu kemarin bertempat di kantor pengacara OJ Kaligis di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan. Sang biduan dangdut ini resmi menunjuk kuasa hukumnya. Dan langkah ini seolah menjadi awal mula bagi Ayu untuk mengakhiri biduk rumah tangganya bersama NG. Lantas, dasar apa yang digunakan Ayu untuk menggugat cerai sang suami? Benarkah jika ada butir perselingkuhan yang ia cantumkan dalam gugatan cerainya itu? Lantas benarkah jika NG sendiri siap jika Ayu melayangkan gugatan cerai? Memilih Mas Boy dan Pak Oce Kaligis untuk menjadi pengacara saya nanti. Saya akan mengajukan gugatan perceraian karena kalian juga udah tahu saya merasa saya mungkin sudah tidak bisa dipersatukan lagi dengan yang di sana gitu, dan saya juga sudah merasakan, ya teman-teman juga tahu nggak perlu saya kilas balik lagi apa yang sudah saya rasakan selama saya hamil, selama saya mengandung, perlakuannya dia seperti apa tidak perlu saya bicarakan lagi. Kalaupun nanti misalnya sudah terjadi sidang perceraian, saya pun tidak menuntut harta gono gini atau apapun, saya cuma menginginkan hak asuh anak jatuh di tangan saya. Secepatnya kita akan ajukan gugatan perceraian itu. Dari fakta-fakta yang ada, kita berpendapat Ayu memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan perceraian. Satu, mengenai niat untuk gugat cerai, itu adalah hak daripada Ayu Ting Ting. Ya, adalah hak dari Ayu Ting Ting, siapapun tidak bisa mencegah. Tapi tolong pikirkan matang-matang, masa hanya gara-gara hajatan yang tidak jadi, hancur cinta sejati. Tak berkutat soal materi atau harta gono gini, Ayu Rosmalina hanya menginginkan hak asuh anaknya jatuh kepadanya. Lantas apa kata NG tentang keinginan Ayu untuk bisa merawat dan membesarkan putri pertamanya itu? Benarkah lewat kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea Sarjana Hukum, NG merelakan jika sang anak tak jadi perdebatan yang kian memperkeruh keadaan? Aku pun tidak mendukung kalau Angie merebut anak. Karena yang harus diperhatikan adalah kepentingan anak. Anak yang masih di bawah balita itu perlu ibunya, perlu air susu ibunya. Jadi kalau Angie ada niat untuk merebut anak, aku tidak akan dukung. Anak nomor satu, biarkan dia sama ibunya. Sampai pada akhirnya dia akan mencari bapak ibunya. Saya nggak menuntut apapun itu, yang jelas saya cuma pengen anak saya ada sama saya, itu aja. Kalau Angie keberatan dengan pilihan Ayu, silakan ajukan upaya hukum. Itu jawaban saya. Kalau Angie keberatan dengan pilihan Ayu, dengan sikap Ayu, dengan tindakan Ayu, silakan ajukan upaya hukum. Tragis memang, riak kehidupan yang justru menghempaskan Ayu dalam jurang kegagalan membina rumah tangga.
Jika Ayu telah membulatkan tekadnya dan Angie pun pasrah dengan niat sang istri, maka perceraian hanya tinggal menunggu ketuk palu pengadilan saja. Apalagi Ayu dan Angie seakan sepakat tidak memperdebatkan soal hak asuh anak. Tapi benarkah jika sebenarnya Angie masih ingin bahtera rumah tangganya terselamatkan? Lantas, benarkah Ayu tak bisa memaafkan lantaran merasa ditelantarkan? Dan seperti apa pula Ayu menyikapi niat Angie untuk menemui sang buah hati? Buat apa baru nyari-nyari? Buat apa nyari-nyari? Kemarin-kemarin selama saya hamil saya disia-siain. Terus pas giliran anak saya udah lahir, pengen lihat anak saya gitu. Gak semudah itu, gak segampang itu. Saya yang udah ngerasain semuanya. Mengenai pernyataan Ting Ting, kok nggak dicari, kok baru dicari sekarang begitu kan? Si Angie membantahnya karena sejak si Ayu meninggalkan rumah, kan Angie sudah di konferensi pers yang dulu sudah bolak-balik mengatakan telah berkali-kali mencari ke rumahnya. Bahkan ibunya si Angie pun sudah ikut mendatangi rumahnya si Ayu. Bahkan Angie sendiri terakhir datang oleh si ayah. Sudah nggak dibuka gerbang. Selisih paham yang akhirnya meruntuhkan keluarga Ayu Ting Ting tentu sangat disayangkan jika melihat betapa pasangan ini dimabuk asmara sebelum melangkah ke pelaminan. Namun itulah kenyataan, impian justru karam di awal pernikahan. Tak sampai 1 bulan menjadi suami istri, Ayu dan Angie akhirnya pisah ranjang. Sama perempuan ini, perempuan itu gitu. Saya selalu diserang dengan pemberitaan-pemberitaan dengan munculnya para wanita-wanita. Bahkan cuma bukan satu gitu ya. Udah banyak gitu. Bahkan sampai ada yang saya lihat juga di media juga gitu. Kalau dalam keadaan saya hamil dia sudah membawa seorang perempuan, 2 orang perempuan malah yang berbeda untuk masuk ke dalam rumah. Itu kan menurut saya udah, walaupun saya udah nggak ada perasaan apa-apa, tapi kan tidak seharusnya seorang suami yang masih berstatuskan suami saya berperilaku seperti itu. Itu semua keputusan ada di Ayu ya. Ntar kalau Ayah ngomong ikut campur lagi, ini aja Ayah kan masih sama orang tuanya mulu dibawa-bawa. Ya, Ayah serahin sama anak Ayah aja, semua sama Ayu. Keputusan semua ada di Ayu ya. Yang menjalani, yang merasakan semuanya Ayu ya. Kalau Ayah sih hanya berdoa aja, bantu doa aja. Banyaknya masalah yang bermunculan membuat teka-teki keretakan rumah tangga Ayu dan Angie sulit dipecahkan. Dan Ayu tampaknya senang berkawan dengan rahasia. Ini pula yang terlihat saat ia coba menyamarkan kabar bahagia tentang kelahiran putri tercintanya. Lantas benarkah ini menjadi pertanda bahwa Ayu takut jika Angie mengunjunginya? Buat apa saya takut? Ngapain takut? Saya nggak salah apa-apa, kenapa saya harus takut? Cuma saya butuh waktu aja gitu, nggak segampang dan semudah itu melihat anak saya. Jadi ya. Kalau dibilang nanti itu anak gue juga gimana yuk? Lah emang bener anaknya, terus gimana? Kalau saya masih belum ngizinin lihat, saya ibunya. Saya yang mengandung. Adalah saya masih istirahat sama anak saya. Jadi teman-teman saya minta tolong ngertiin gitu. Saya juga sama anak saya butuh istirahat. Nanti juga saya pasti balik ke rumah kok. Itu adalah anak dari bapaknya. Tahanlah emosi demi kepentingan anak. Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda untuk tetap bersama kami di Celeb on Cam. Lebih dari 1 pekan sudah banjir menggenangi ibu kota Jakarta. Bencana yang sudah jadi langganan di ibu kota setiap tahunnya ini rupanya menggugah kepedulian sejumlah selebriti untuk melakukan aksi peduli dan berbagi dengan sesama. Inilah yang tahun ini kembali dilakukan Yuni Syara. Pelantun tembang lawas itu mendatangi korban banjir secara langsung. Dan daerah Cawang, Jakarta Timur adalah salah satu tempat yang diinjak Yuni Syara untuk membagi bantuan berupa formulir pengobatan gratis. Maka inilah aksi Yuni Syara saat peduli banjir yang terabadikan kamera tim Celeb on Cam. Gratis ya? Itu berapa Cam? Ya. Iya, boleh kasih. Siapa?
motor ini? Iya. Dek, lumayan dek. Ini dulu, ini yang rumahnya.